Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Miss Anita di channel YouTube saya. Baiklah, Bapak dan Ibu semuanya, di video kali ini saya akan membahas atau memberikan sedikit tutorial dan juga sharing mengenai pengalaman saya membuat media pembelajaran dengan whiteboard animation atau animasi papan tulis menggunakan platform Xply. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, belakangan ini memang sangat marak sekali ya pembuatan media pembelajaran menggunakan animasi dengan papan tulis. Salah satu platform yang bisa kita gunakan secara free adalah dengan xply.com. Jadi, Xply ini kita tidak perlu menginstal ke PC atau laptop kita, Bapak dan Ibu semuanya, karena seluruh pengerjaannya, seluruh desain dari pembuatan media pembelajaran ini adalah langsung secara online. Dan Bapak dan Ibu semuanya, hanya saja untuk Xply ini, dia tidak bisa digunakan terus ya, karena untuk yang free, kita hanya bisa mengaksesnya trial selama 14 hari atau 2 minggu. Sehingga apabila kita ingin mendesain suatu media menggunakan Xply, maka kita harus memastikan bahwa materi atau media yang kita buat itu sudah selesai, bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 minggu. Karena apabila kita sudah lewat dari 2 minggu, kita tidak bisa mengekspornya menjadi video yang kita nanti jadikan untuk media pembelajaran. Dan project dari video ini pun juga dia tersimpan secara online di Xply. Jadi tidak tersimpan atau tidak bisa kita menyimpannya di lokal disk PC ataupun notebook kita. Sehingga memang mungkin kelemahannya adalah kita tidak bisa mengedit project-nya dalam kurun waktu yang terus-menerus seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja di sini Bapak dan Ibu langsung koneksikan ke internet laptopnya atau PC-nya, kemudian silakan masuk ke xply.com. Ya, alamatnya adalah xply.com. Nah, kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Xply ini proses pengerjaannya secara online, jadi kita harus connect ke internet seperti itu. Baik, langkah selanjutnya tentu saja setiap kita masuk ke suatu platform ya, pasti akan minta untuk login. Nah, di sini kita harus login terlebih dahulu dengan email yang aktif ya Bapak dan Ibu. Nah, kita akan coba login di sini. Apabila Bapak dan Ibu memiliki akun Google, maka bisa langsung menggunakan akun Google-nya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk masuk ke dalam Xply, bisa dengan email dan password yang nanti akan ada aktivasinya, bisa juga dengan Facebook, akun Facebook-nya, langsung generate dengan akun Facebook-nya, bisa juga dengan akun Google dan juga akun Microsoft, seperti itu. Atau misalnya Bapak dan Ibu ingin menggunakan email yang selain Facebook, Google, dan Office, maka Bapak dan Ibu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengeklik Create One Now. Baik Bapak Ibu, saya akan coba login dengan akun Google.
Baik, saya akan coba login dengan salah satu akun Google saya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan login yang pertama kalinya, maka nanti kita akan diminta untuk melengkapi data kita. Di sini profil apa yang sesuai dengan kita, karena di sini saya seorang pengajar, jadi saya akan memilih teacher. Saya akan coba masukkan nama sekolah saya. Di sini ada pilihan I'm on my own, jadi sendiri. Di sini ada pilihan berapa orang gitu ya. Oke, kita akan mengaktifasi account kita. Baik, nah di sini ada pengingat atau reminder ya, waktu bahwa karena tadi ini saya login yang pertama kali, jadi saya masih full memiliki waktu 14 hari untuk mengakses video project nanti yang akan saya buat di Xpli ini. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, untuk pertama kali yang kita lakukan untuk membuat video dengan Xpli adalah kita klik Start Blank. Di sini Start Blank, nanti kita akan diberikan halaman untuk mengerjakan desain kita. Kita akan coba klik Start Blank ya. Nah, nanti akan loading terlebih dahulu karena memang kelemahan dari online ini kita memang menyesuaikan dengan internetnya ya, jaringannya. Jadi kalau jaringannya cepat ya bisa cepat, tapi apabila jaringannya tidak terlalu bagus, ya mungkin agak sedikit lambat dalam mengerjakannya. Baiklah, ini ada sedikit demo ya, learn the basics in 30 seconds. Jadi ada demo 30 detik tentang bagaimana cara penggunaan fitur-fitur dari Xpli. Kita mulai, oke, let's go. Jadi ada scene di sini. Ini ada tempat untuk mengerjakan project kita adalah scene-nya di sini ya. Halamannya nanti tertampil kotak-kotak begitu. Jadi memudahkan kita untuk mengatur jarak ya karena ada kotak-kotaknya. Kemudian ada media bar atau bagian menu di sini nanti ada beberapa perintah-perintah seperti menambahkan gambar atau menambahkan audio, teks dan sebagainya. Kemudian di bagian bawah di sini ada timeline. Timeline itu adalah tempat untuk mengatur unsur-unsurnya, baik itu mengatur waktu, mengatur pengaturan muncul dan keluarnya suatu elemen yang kita buat, hampir mirip dengan program yang ada di editing video. Jadi ada timeline-nya juga. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kita praktek langsung ya. Kita klik I'm ready. Ya. Nah, di sini step 3/9 ya. Untuk menambahkan gambar, kita tinggal memilih picture yang disediakan di Xpli. Jadi Xpli memiliki library sendiri. Namun mungkin terbatas karena tidak semua ranah itu ada gambarnya. Jadi tidak semua ranah itu Xpli menyediakan. Dan memang terbatas. Jadi tidak perlu khawatir karena nanti ada
fitur untuk mengunggah gambar dari lokal disk. Jadi kita bisa browsing di internet, kemudian kita download dan kita unggah di library-nya Xpli ini. Ya, kita coba. Ya, misalnya saya pilih ini. Kita drag. Nanti agak loading ya, jadi seperti ini loadingnya. Ya. Kemudian mengedit animasi. Bisa mengedit di sini ada pilihan efek, itu adalah memberikan animasi atau efek ya. Di sini ada efek, kita turunkan, ada efek built-in itu efek ketika dia masuk atau muncul pertama kalinya. Kemudian ada build-out itu adalah efek ketika dia keluar. Nah, untuk efek built-in ini biasanya default-nya itu adalah draw. Jadi apabila kita tidak mengaturnya, otomatis nanti akan munculnya seperti seolah-olah ada tangan yang menggambar. Kemudian apabila build out ini tidak wajib, kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan animasi ketika dia seolah-olah keluar bisa, tapi apabila tidak, itu tidak wajib. Kemudian di sini built-in-nya ini ada bermacam-macam, yaitu ada non itu berarti dia hanya muncul saja. Draw itu nanti muncul gambar tangan seolah-olah gambar atau elemen yang kita masukkan ke dalam whiteboard-nya ini nanti seolah ada yang menulis. Jadi ada tangan yang nanti seolah-olah menulis. Fade itu adalah muncul seperti berkedip seperti ini ya. Pin ya seperti dipinkan ya. Ditandakan seperti ini. Kemudian pop itu munculnya seperti ini, pop, seperti pop up itu membesar, seperti seolah zoom ya. Kemudian slide ini adalah bergeser, bisa ada beberapa pilihan, yaitu dari maaf ini menuju ke kanan, menuju ke bawah, menuju ke kiri, atau menuju ke atas. Baik, ini tadi untuk masuk. Kemudian untuk keluarnya, efeknya ini ada sama kecuali yang draw. Jadi untuk draw tidak ada di efek untuk keluar. Begitu. Baik, selanjutnya kita next. Selain memberikan gambar, kita juga bisa menambahkan teks ke dalam halaman ini atau di scenes-nya ini. Di sini ada 3 pilihan yaitu yang ukuran large, besar, sedang, dan kecil. Kita akan coba yang besar ya. Nah, di sini misalnya kita mengetik coba. Nah, di sini ada pengaturannya, ada pengaturan jenis fontnya. Nah, di sini yang agak lain dari lainnya adalah oil change. Jadi seperti efek kartun begitu. Nah, seperti ini. Kemudian ukuran juga bisa kita kecilkan. Dan di sini maksimal 48 ya. Kita bisa kecilkan misalnya ke 32. Dan kita juga bisa mengubah warnanya di sini. Tapi warnanya hanya terbatas 8 warna ya. Kita akan coba ungu. Ya. Kemudian ada justify ya, menyesuaikan rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Tapi biasanya kita menggunakan yang rata kanan, rata tengah ya. Baik, ini sudah bisa membuat teks. Ya, kalau sudah, kita bisa menambahkan audio. Nah, di sini Xpli menyediakan audio free yang tidak terkena atribusi ya apabila kita unggah nanti ke YouTube begitu.
Jadi kita tidak perlu mengunduh lagu, kemudian kita menambahkan. Nah, di XP sendiri sudah menyediakan banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita pilih untuk kita sertakan di media pembelajaran dengan XP yang akan kita buat nanti. Baik, misalnya di sini ada joyful, genre yang joyful, ada yang dreamy, story, enigma, dan wild. Nah, ternyata hanya 5 ini, tapi ini juga sudah lumayan banyak ya. Kita bisa memilih manapun yang ingin kita gunakan. Baik, saya misalnya ini kita bisa cek dulu dengan klik play di sini. Jadi, nah, strategi ini musiknya ya. Kita bisa coba sekiranya mana yang Bapak dan Ibu sukai, bisa di-add. Nah, kita tinggal add saja. Misalnya kita add yang ini, straight ahead. Nanti akan muncul di bagian bawah di sini. Nah, preview your video anytime you want by clicking on the play button. Baik, di sini kita bisa melihat previewnya dengan mengeklik tanda play berwarna biru ini. Kita coba hasilnya tadi, saya akan coba ini ya. Kalau ingin menggeser, pastikan terseleksi berwarna biru ya. Kemudian kita geser. Atau ini kita geser. Ya, baik, kita akan coba untuk mempreviewnya. Ya, itu tadi demonstrasinya, juga pengenalan fitur-fitur dari xpli.com. Bapak dan Ibu bisa mengeksplor lebih jauh lagi tentang fitur yang mungkin tadi belum ada atau belum disebutkan di demonya ya. Baiklah, di sini kita akan go back to the creation area, berarti kita sudah bisa membuat atau mendesain media pembelajaran kita sesuai keinginan kita, sesuai harapan kita seperti apa yang ingin kita buat. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu tidak menemukan aset video, aset gambar ataupun musik yang mungkin Bapak dan Ibu tidak menemukannya di galeri Xpli, Bapak dan Ibu bisa mengumpulkan terlebih dahulu aset-aset yang diinginkan dengan cara download di Google, browsing di internet, dan jangan lupa untuk menghargai karya dari pemilik aset tersebut. Di bagian akhir kita juga harus menyertakan kreditnya atau referensinya begitu. Jangan lupa untuk menyertakan referensi, kredit, atau alamat di mana kita mendownload atau memperoleh aset tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, untuk membuat media kita tinggal klik go back to the creation area. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu pengenalan fiturnya, semoga bermanfaat. Nah, untuk bagaimana cara mendesain media pembelajaran dengan Xpli, nanti akan saya sharing, akan saya tutorialkan di video selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial pembuatan media pembelajaran dengan Xpli. Terima kasih.
Oh iya, sudah masuk. Nah, seperti ini kita klik. Ini bisa kita atur volume di bawah ini. Kita klik periode, kita klik golongan, kita klik SPU. Ya. Ya, jadi sedikit lebih seperti nyata, seperti tombol nyata begitu ya Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, demikian tadi sedikit tutorial saya tentang bagaimana cara membuat button untuk memunculkan layer atau memunculkan suatu tampilan yang nanti dia akan berpindah atau berubah ya, dan juga menginsert audio di dalam button, juga untuk mengubah tampilan button supaya terlihat seperti nyata ketika kita mendekatkannya. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, demikian tadi tutorial saya. Segala kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Selamat berkarya ya Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.